Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatunatu Alia dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dengan nomor NIM 305250110. The Golden Age of Islam. Masa keemasan Islam atau Islamic Golden Age bukanlah keajaiban yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pergeseran politik, geografis, dan ideologis yang monumental pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Masa kejatuhan tirani Umayyah. Sebelum tahun 750 Masehi, dunia Islam diperintah oleh dinasti Umayyah dari ibu kota mereka di Damaskus atau Suriah. Meskipun Umayyah berhasil memperluas kekuasaan Islam dari Spanyol hingga Hindia, mereka menghadapi masalah internal yang serius, berupa sentimen Arab sentris, ketidakpuasan agama, dan gerakan oposisi. Sentimen Arab sentris terjadi ketika pemerintah Umayyah sangat didominasi oleh etnis Arab Suriah, membuat Mawali atau Muslim non-Arab terutama Persia merasa didiskriminasi dan dijadikan warga kelas 2 meskipun mereka telah memeluk agama Islam. Ketidakpuasan agama sendiri terjadi ketika banyak kelompok merasa dinasti Umayyah telah menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan Islam, menjalankan monarki sekuler, dan berfokus pada kemewahan duniawi. Gerakan oposisi yaitu oposisi bersatu di bawah klan Abbasiyah, keturunan paman Nabi Muhammad Al-Abbas, dengan memanfaatkan ketidakpuasan Mawali, terutama Khurasan Persia, dan dukungan Syiah. Abbasiyah melancarkan gerakan revolusi yang dipimpin oleh panglima legendaris yaitu Abu Muslim Al-Khursani. Perang Zab dan pembentukan Abbasiyah. Ada 3 titik balik perang Zab dan pembentukan Abbasiyah. Yang pertama, kemenangan revolusi, yang kedua penghapusan total, dan yang ketiga khalifah pertama Abbasiyah. Kemenangan revolusi terjadi ketika pasukan Abbasiyah yang didukung Mawali mengalahkan pasukan Khalifah Umayyah terakhir. Penghapusan total terjadi setelah kemenangan. Abbasiyah melakukan pembersihan politik brutal terhadap keluarga Umayyah. Khalifah Marwan II diburu hingga Mesir dan dieksekusi, mengakhiri kekuasaan Umayyah di timur secara efektif. Khalifah pertama Abbasiyah Abdul Abbas As-Saffah resmi dibaiat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Dengan jatuhnya Damaskus, kekuasaan Abbasiyah yang baru lahir harus segera menemukan identitas dan pusat kekuasaan baru. Abu Ja'far Al-Mansur dan kelahiran kota Baghdad. Setelah masa pemerintahan Abdul Abbas As-Saffah yang singkat, tampak kekuasaan beralih ke tangan saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau berkuasa pada tahun 754 Masehi hingga 775 Masehi. Al-Mansur adalah pendiri sejati negara Abbasiyah modern. Keputusan terbesarnya untuk membuka gerbang masa keemasan yaitu pemindahan ibu kota dan pendirian kota bandar atau Madinat As-Salam. Pemindahan ibu kota, Al-Mansur menyadari bahwa ibu kota Umayyah, Damaskus, syarat dengan sia-sia loyalitas Umayyah. Ia membutuhkan ibu kota yang netral, baru, dan mewakili basis pendukung barunya yaitu Persia dan Timur. Pendirian kota bandar atau Madinat As-Salam pada tahun 762 Masehi. Al-Mansur memilih lokasi strategis di tepi sungai Tigris dekat reruntuhan peradaban Mesopotamia kuno dan mendirikan Baghdad yang dikenal dengan sebutan Madinat As-Salam atau kota perdamaian. Pendirian kota Baghdad. Pendirian Baghdad oleh Al-Mansur bukan hanya perpindahan geografis, melainkan pergeseran ideologis. Al-Mansur menetapkan fondasi yang akan mekar di masa penerusnya. Di antaranya menggantikan dominasi Arab dengan meritokrasi. Kepemimpinan mulai diisi oleh cendekiawan, birokrat Persia, dan individu yang kompeten, bukan hanya bangsawan Arab. Yang kedua, membuka pintu ilmu. Al-Mansur adalah khalifah pertama yang menunjukkan minat besar pada penerjemahan dan ilmu pengetahuan. Dia mengundang para ulama dan ahli dari berbagai daerah ke Baghdad. Stabilitas dan ekonomi. Reformasi administrasi dan pengamanan rute perdagangan oleh Al-Mansur memastikan kas negara penuh dan memungkinkan rakyat untuk berfokus pada perniagaan dan pendidikan. Pondasi kuat inilah ibu kota yang kaya raya dan fokus politik yang beralih dari penaklukan wilayah ke perkembangan peradaban yang memungkinkan putra dan cucunya terutama Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun untuk membiayai dan mendirikan institusi legendaris seperti Bayat Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang benar-benar membawa Islam ke puncak kejayaan intelektualnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi tersebut yaitu
Perkembangan pesat peradaban Islam di masa keemasan membuktikan bahwa kekuatan peradaban terletak pada kualitas ilmu pengetahuan dan cara berpikir. Ketika suatu negara bergeser dari politik etnis ke meritokrasi dan memprioritaskan pengembangan ilmu dan stabilitas, kejayaan intelektual dan budaya akan tercapai.